masih bersama kita ya Mbak Rika ya? Masih Kita pakai Masih masker semua, bersama, Pak. iya. Dibuka, Mbak. Nah, ini dia sama Pak Kris. Sudah ada terima bersama kasih kita Pak nih. sudah bergabung bersama Nitya dan juga Oki. Pak Kris, wah saya senang nih Pak Kris langsung sigap memakai masker. Tadi Pak Kris nanya, ini saya pakai masker juga enggak? Kalau seandainya Pak Kris sendiri di situ tidak ada siapa-siapa ya nggak apa-apa sebenarnya Pak. Tapi kalau memang di situ ada orang ya amannya pakai masker Pak. Oke ya. Siap. Pak Kris, ini kita kan lagi ngomongin soal, saya mau pakai kata-kata kengerian sebenarnya, karena saya tiap hari memberitakan begitu banyak orang yang nggak cuma pulang mudik ya, Pak Kris ya. Pak Kris kan dan tim juga di lapangan melihat sendiri bagaimana banyaknya kendaraan yang kembali mencoba masuk ke Jakarta, beberapa bahkan dites secara acak dan hasilnya positif atau reaktif. Total Pak, kalau boleh dibagi data sampai hari Kamis saja, kendaraannya berapa banyak Pak yang diputar balikan karena ya surat ya, nggak punya surat ya? Yang tidak memiliki kelengkapan surat Pak. Baik, terima kasih. Ini kalau data mungkin yang kita catat ya, ini ada 461.626 kendaraan yang diputar balik. Oke, 460 ribuan ya. Kita juga pasti akan berkembang ya, karena situasi dan kondisi ini karena setelah saya operasi ketupat, kita masih ada kegiatan rutin yang ditingkatkan atau disingkat KRYD. Jadi kita tetap masih memantau, tetap masih melakukan suatu upaya-upaya bagaimana mengajak masyarakat selalu sadar bahwa ketika kita berkumpul, kita melakukan tindakan-tindakan yang boleh dikatakan menimbulkan potensi penyebaran COVID, ini setidaknya dikurangi atau ngerem lah ya begitu. Nah, tadi dikatakan bahwa pertanyaan memang kita ini seolah-olah dilarang ini, nggak boleh itu. Kita harus sadar bahwa karena situasi dan kondisi COVID ini memang perlu ditangani bersama, bukan hanya pihak aparat, bukan hanya semuanya harus bekerja sama gitu ya Pak ya. Tapi Pak Kris gini, maaf saya potong, temuan dari Pak Kris dan juga petugas di lapangan, banyakan yang sadarnya atau banyakan yang nggak sadar ya Pak kalau ngomongin soal protokol kesehatan? Tentu kalau di sini saya kira kita positive thinking pasti banyak yang sadar gitu ya. Artinya ini dapat terbukti juga situasi dan kondisi arus lalu lintas ini jauh dari situasi sehari-hari. Karena saya juga perlu mengapresiasi kepada orang-orang yang memiliki kesadaran. Dan kalau dilihat dari laporan-laporan, memang ini kira-kira lebih dari 70% yang patuh dibanding yang tidak patuh. Memaksakan, kan begitu ya. Situasi dan kondisinya jauh daripada suasana atau situasi sebelum pandemi COVID. Dan boleh dikatakan kami ini melakukan kegiatan patroli dan pengamatan wilayah, pemantauan, ini boleh dikatakan semua hampir dikatakan tidak ada kendala. Artinya tingkat kelancaran ya, kita bukan bicara kasus per kasus, tapi pada umumnya semuanya boleh dikatakan patuh lancar, landai, dan boleh dikatakan ini orang-orang yang menggunakan angkutan umum dan lain sebagainya pun juga jauh turun berkurang. Tapi kalau konteksnya ini liburan Pak? Ya, kita ini kan juga di dalam pengamanan tempat orang berkumpul ya, atau kegiatan ini yang satu kita meminimalisir untuk arus mudik di jalan. Yang kedua tempat daerah atau kawasan wisata. Kawasan wisata memang ada yang menutup, membatasi atau melakukan upaya-upaya. Nah, polisi pada konteks ini juga memikirkan bagaimana agar jangan berkumpul, walaupun ini kadang-kadang memaksakan begitu ya, karena pemikiran orang, wah saya udah nggak boleh kemana-mana, tapi kalau di sini bisa. Ini akan menjadi klaster baru, tentu polisi akan melakukan suatu langkah tindakan untuk pembatasan atau setidaknya bekerja sama dengan pihak-pihak para pengelola tempat wisata. Contoh saja di kawasan Borobudur, itu 7 hari tutup aja, tutup total, dah selesai. Ini kalau yang mereka berani atau mau
tidak ingin mengambil risiko menjadi klaster baru. Tetapi ada juga yang memang kalau tempat-tempat alam yang tidak terkelola secara terpusat ini juga akan menjadi sesuatu yang membahayakan. Dan kalau kita melihat contoh Ancol lah, begitu dia cukup tinggi, hari berikutnya tutup. Nah, ini satu langkah tindakan, saya kira polisi juga melihat pada kondisi yang macet atau terjadi kepadatan arus yang luar biasa, ini tentu akan melakukan satu langkah-langkah rekayasa lalu lintas, entah itu dengan penutupan, pengaturan, penjagaan, himbauan-himbauan, dan lain sebagainya. Oke, saya ke Mbak Rika deh. Terobosan mungkin Mbak Rika misalnya ya ada kalau orang yang mau menggunakan fasilitas apapun di kawasan Pantai Ancol ini harus booking. Jadi dia hanya punya waktu mungkin 2 jam. Setelah itu dia harus keluar. Booking hour ya Kak ya? Ya, misalnya. Adakah mungkin arah-arah ke sana? Karena kita tahu bahwa keinginan orang untuk berlibur ini kan tidak bisa serta-merta sama di stop gitu ya. Ya, tentunya improvisasi dari manfaat teknologi akan terus kami lakukan. Nah, saat ini yang kami lakukan masih melakukan reservasi dan pembelian tiket secara online ya dengan kuota. Nah, improvement disampaikan, mungkin nanti ada jam kunjungan yang terbatas, itu bisa kami adaptasi dan kemungkinan bisa kami realisasikan. Oke, ada kemungkinan itu ya. Nampaknya itu juga mungkin bisa membantu pihak dari Lantas Polri juga nih, jadi supaya agak tidak terlalu repot gitu ya Pak Kris ya, kalau mengatasi apa yang terjadi di jalanan. Kita juga lihat kemarin bahkan banyak yang menemui masalah karena menolak untuk diputar balikan ya Pak Kris. Bener. Tapi mau nanya ke Pak Kris, kalau di Jakarta sendiri, titik-titik pemeriksaan itu ada di daerah mana aja dan berapa titik Pak kira-kira Pak? Ini yang terbaru berarti ya? Yang terbaru. Ya. Jadi kalau kita melihat data ya, memang ada titik-titik tertentu. Saya kira yang kalau orientasi kegiatan mudik ini kita ada di jalur-jalur keluar kota, tentu melalui tol dan juga jalur arteri ya. Kemudian kita ada 16 lokasi di rest area, ada 7 lokasi di gate masuk utama, dan ada juga diikuti di daerah lain. Untuk wilayah Polda Metro ini juga dilakukan pada tempat-tempat wisata, dan semua wilayah ini juga melakukan pengaturan atau juga penjagaan dan penyekatan. Kalau terjadi sesuatu hal yang sudah melampaui, ini tentu akan ada suatu tindakan untuk diputar balik atau setidaknya ditutup total malahan, karena supaya tidak terjadi permasalahan. Tapi Pak Kris, maaf Pak, saya mau nanya Pak, itu mau nanya pemeriksaan. Kamu kemarin kan sempat bawa surat tapi Iya, makanya ini mau nanya, itu pemeriksaannya dilakukan 24 jam atau ada waktu-waktu tertentu? Karena kemarin saya melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung, saya lengkapin surat-surat segala macam, tapi ketika saya lewat, saya tidak menemuin adanya pemeriksaan seperti itu. Apakah itu pakai jam-jaman atau gimana Pak? Atau pas saya lewat memang lagi ada jamnya istirahat? Kalau kita lihat ini tugasnya ini adalah non-stop 24 jam. Kita kan ada 3 shift. Tetapi kalau kita melihat situasi dan kondisinya ya, kalau tidak terlalu padat, misalnya lancar, sepi, nah ini saudara mungkin beruntung. Karena pada saat saudara lewat, ini kondisinya tidak terlalu menimbulkan suatu permasalahan. Tapi kalau sudah melampaui batas kapasitas yang mungkin kita tentukan sampai kondisi 30% saja, kan kita juga bisa melihat plat nomor atau kendaraan dari Jakarta misalnya. Ini jangankan yang lain, orang-orang masyarakat umumnya, para petugas pun yang menggunakan kendaraan pribadi dalam memantau wilayah pun juga dikenakan pemeriksaan. Ini termasuk saya ketika lewat dengan kondisi ada pemeriksaan, mereka akan memeriksa, akan menanyakan. Nah, pada konteks seperti ini, efek atau dampak deternya saya kira saudara juga bisa melihat bahwa permasalahan ini bisa cukup memberikan suatu pemahaman atau pengertian bahwa akan disekat, akan ditutup, dijaga. Ini membuat masyarakat yang mau nekatkah atau yang memaksakan diri agak berpikir 2 kali. Jadi kita jangan hanya melihat kasuistis ya, tetapi kita melihat secara general, karena pemantauan yang dilakukan ini ada beberapa tempat bahwa bukan dari Sumatera sampai ke
Bali ini juga kita lakukan. Kita juga tadi dikatakan memang kondisi sulit, kondisi masalah-masalah ekonomi dan lain-lain semua terdampak. Tetapi kita juga harus sayang bahwa kesehatan, mengatasi COVID ini juga sangat penting karena jangan sampai kita menjadi penular atau tertular dari COVID itu sendiri. Jangan sampai kalau Oki tadi bilang, oh Oki mungkin beruntung karena nggak diperiksa, tapi ujung-ujungnya justru malah jadi buntung karena mungkin bisa membuat penularan atau memberikan presiden yang buruk. Dan aku kenapa berani juga karena aku melengkapin semuanya, mulai dari surat jalan, surat swab test segala macam. Makanya aku berani jalan kan. Terima kasih Pak Kris, terima kasih Mbak Rika sudah bergabung bersama kami. Kami tangkap pesannya bahwa kalau memang dengan semua persiapan yang sudah Anda lakukan, Anda masih ingin berlibur, tetap harus ada yang dipikirkan setelah berliburnya bagaimana, kurang lebih seperti itu ya Mbak Rika ya, karena kalau dari pihak objek wisata sudah melakukan mengikuti semua protokol kesehatan, mereka patuhin dari pihak pemerintah, mereka ikutin apa yang disuruh pemerintah, mereka lakuin kan. Kalau begitu berarti tinggal kesadaran dari pengunjungnya. Oke. Terima kasih Mbak Rika, sehat-sehat Pak Kris. Terima kasih banyak karena sudah kembali mengingatkan kita untuk udah jangan nekat lah. Benar. Kita harus tetap patuh sama protokol. Terima kasih Pak Kris, terima kasih Mbak Rika, sehat-sehat. Karena meletus sudah jelas. Ya, saya sampaikan prediksinya akhir Juni kasusnya bisa 50 sampai 100 ribu ya sehari.